Halo, selamat pagi Sobat Data BPS Kota Semarang. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan menyaksikan kembali rilis berita resmi statistik. BPS Kota Semarang akan merilis dua indikator strategis Kota Semarang. Yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen. Bagaimana kondisi perekonomian Kota Semarang saat ini ya? Apakah mengalami inflasi atau deflasi? Lalu komoditas apa saja yang menyumbang perubahan harga tersebut? Dan bagaimana perbandingan perubahan harga tersebut dibandingkan dengan kabupaten kota di Jawa Tengah lainnya ya? Yang kedua, perkembangan pariwisata. Bagaimana kondisi perkembangan pariwisata Kota Semarang saat ini ya? Bagaimana tingkat hunian kamar di Kota Semarang? Lalu apakah ada turis mancanegara yang masuk di Kota Semarang? Nah, untuk selengkapnya, yuk saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Data BPS Kota Semarang. Di awal bulan Juli ini, kami akan menyampaikan berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen bulan Juni 2022 dan perkembangan pariwisata Kota Semarang bulan Mei 2022. Untuk berita resmi statistik yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen di Kota Semarang pada bulan Juni 2022 menunjukkan indeks 110,97. Dihitung dari tahun standar 2018 sama dengan 100, maka kondisi menunjukkan bahwa ada kenaikan harga sebesar 10,97% dibandingkan tahun 2018. Untuk bulan ini, Juni 2022, inflasi bulanan yang terjadi sebesar 0,93%, yaitu dihitung dari bulan Mei ke bulan Juni 2022. Kemudian untuk inflasi tahun kalender, yaitu dibandingkan Juni 2022 terhadap Desember 2021, sebesar 3,24%. Kemudian untuk inflasi Y-on-Y, yaitu dari Juni 2022 dibandingkan dengan Juni 2021, sebesar 4,30%. Untuk inflasi secara umum, kelompok pengeluarannya mengalami inflasi sebesar 0,93%. Dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, tertinggi berada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian selanjutnya disusul oleh kelompok pengeluaran transportasi, kemudian kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, selanjutnya kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan peliharaan rutin rumah tangga, dan kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki. Dari 11 kelompok pengeluaran yang ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, di mana salah satu kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran pendidikan, relatif stabil atau tidak memberikan andil inflasi ataupun deflasi. Selanjutnya, berdasarkan pantauan kami di pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Semarang, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga beberapa komoditas. Penyumbang inflasi terbesar di Kota Semarang yaitu komoditas cabai merah, menyumbang 0,3539%. Kemudian disusul oleh komoditas angkutan udara yaitu 0,1278%. Kemudian bawang merah 0,0975%. Cabai rawit 0,0921%, telur ayam ras 0,0241%, jeruk 0,0221%, mobil 0,021%, sampo 0,0154%, ban luar motor 0,013%, dan ikan bakar 0,0127%. Di sisi lain, ada komoditas-komoditas yang menjadi penahan laju inflasi di Kota Semarang. Komoditas yang
terbesar menjadi penahan laju inflasi yaitu minyak goreng, mengalami deflasi terdalam yaitu 0,042%. Kemudian laptop 0,9198%, kemudian bawang putih 0,0155%, daging ayam ras 0,0138%, kelapa 0,131%, ayam hidup 0,076%, anggur 0,066%, ikan bandeng 0,0064%, sawi putih 0,006%, dan televisi berwarna 0,0047%. Di kota Jawa Tengah terdapat 6 kota IHK, yaitu 6 kota yang mengumpulkan data indeks harga konsumen. Dari 6 kota yang ada di Jawa Tengah, Semarang menempati peringkat tertinggi inflasinya, yaitu 0,93%, lebih tinggi daripada inflasi kelima kota lainnya di Jawa Tengah maupun inflasi Provinsi Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah mengalami inflasi 0,85%. Inflasi terendah di Jawa Tengah terjadi di kota Purwokerto, di mana dari ke-6 kota IHK di Jawa Tengah, ke-6-6-nya mengalami inflasi. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan ibu kota provinsi di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa ini, maka Semarang menempati peringkat inflasi tertinggi dibandingkan dengan ibu kota provinsi di Pulau Jawa lainnya, di mana posisi kedua ditempati oleh Serang yaitu 0,77%, kemudian Yogyakarta 0,52%, Surabaya 0,46%, dan DKI Jakarta 0,32%. Selanjutnya, berita resmi statistik yang kedua yaitu mengenai perkembangan pariwisata di Kota Semarang pada bulan Mei 2022. Pada bulan Mei 2022, tingkat penghunian hotel berbintang di Kota Semarang mengalami kenaikan 13,04 poin dibandingkan bulan April 2022. Tingkat penghunian hotel berbintang pada bulan Mei 2022 berada pada nilai 56,41%, di mana tingkat penghunian tertinggi ini berada pada Hotel Bintang 5, yaitu dengan tingkat hunian 66,17%. Kemudian tingkat penghunian terendah berada pada Hotel Bintang 1, yaitu 35,44%. Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang pada bulan Mei 2022 mengalami penurunan 0,07 poin dibandingkan bulan April 2022, di mana rata-rata lama menginap tertinggi terjadi pada Hotel Bintang 4, yaitu 1,48 malam. Sedangkan rata-rata lama menginap terendah terjadi pada Hotel Bintang 2, yaitu 1,26 malam. Demikian berita resmi statistik yang kami sampaikan. Selengkapnya dapat diakses di semarangkota.bps.go.id. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Sobat Data, demikian telah kita saksikan bersama rilis indikator harga konsumen dan pariwisata Kota Semarang. Nantikan rilis indikator kami berikutnya ya. Untuk kalian yang ingin mengetahui update maupun kegiatan BPS Kota Semarang lainnya, yuk follow akun medsos kami, ada di Instagram, Twitter, dan Facebook. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe kanal YouTube kami ya. Terima kasih. Dadah.